Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masyaro akan menjelaskan tentang bab ijtihad. Pengertian. Menurut bahasa, ijtihad artinya mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Sedangkan untuk istilah, ijtihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan untuk menetapkan hukum syara dengan jalan istinbat atau mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan hadis. Dan orang yang melakukan ijtihad itu sendiri adalah mujtahid. Hukum syara menurut Syekh Muhammad Khudori terbagi menjadi 3 macam. Di antaranya wajib ain, wajib kifayah, dan sunnah. Wajib ain adalah bagi seseorang yang ditanya tentang sesuatu masalah dan masalah itu akan hilang sebelum hukum mengetahuinya. Wajib kifayah bagi seseorang yang ditanya tentang sesuatu dan sesuatu itu hilang sebelum diketahui hukumnya. Sedangkan selain dia masih ada mujtahid lain. Sunnah, ijtihad terhadap suatu masalah atau peristiwa yang belum terjadi. Peranan dan kedudukan ijtihad. Ijtihad berperan penting dalam mencari sandaran hukum yang benar-benar sesuai dengan istinbat atau melalui Al-Quran dan hadis. Jadi maksud dari berperan penting adalah ijtihad sangat bersandar melalui hukum yang dinamakan istinbat atau Al-Quran dan hadis. Kedudukan ijtihad bersifat zoni atau dugaan kuat. Namun dalam Islam, ijtihad tidak mewajibkan untuk mengikutinya. Hasil pendapat yang lain pun tidak menghalangi orang lain untuk berijtihad. Maksud dari kedudukan ijtihad di sini adalah kedudukan ijtihad ini bersifat zoni atau dugaan kuat. Jadi, hasil pendapat orang lain tidak menghalangi orang lain untuk berijtihad. Syarat mujtahid. Syarat mujtahid terbagi menjadi 3, syarat umum, syarat khusus, dan syarat pelengkap. Syarat umum itu sendiri diantaranya beriman, mukallaf, memahami masalah. Sedangkan syarat khusus terbagi menjadi beberapa, diantaranya mengetahui ayat-ayat Al-Quran yang dianalisis, termasuk asbabun nuzul dan lain-lain. Mengetahui sunnah-sunnah Nabi yang dianalisis tentang asbabul wurud dan lain-lain. Mengetahui maksud dan rahasia hukum Islam, mengetahui kaidah-kaidah kuliah, mengetahui kaidah-kaidah Arab, dan mengetahui ilmu usul fikih, mengetahui ilmu mantik serta soal-soal ijma. Syarat pelengkap diantaranya mengetahui dalil qat'i yang tidak berkaitan dengan ditetapkannya hukum, mengetahui masalah yang diperselisihkan oleh para ulama dan yang akan disepakati, mengetahui bahwa hasil ijtihad itu tidak bersifat mutlak. Tingkatan mujtahid terbagi menjadi 4, diantaranya mujtahid mutlak atau mustakil, seorang mujtahid yang telah memenuhi syarat secara sempurna sesuai syarat tanpa terikat kepada mazhab apapun. Jadi maksudnya adalah mujtahid ini telah memenuhi syarat sempurna sesuai syarat tanpa terikat kepada mazhab yang lain. Mujtahid muntasib atau ghairu mustakil, seorang mujtahid yang telah memiliki syarat ijtihad secara sempurna namun menggabungkan diri dan mengikuti jalan yang ditempuh oleh mazhab, tapi pendapat itu tidak mesti sama dengan pendapat imam mazhab tersebut. Maksud dari mujtahid ini adalah seorang mujtahid ini memiliki syarat ijtihad yang sempurna, namun dia menggabungkan diri dan mengikuti jalan oleh mazhab tersebut, tapi pendapatnya tidak mesti sama dengan pendapat mazhab yang dia ikuti. Mujtahid fi'il mazhabi atau tahrij atau muqayyad adalah seorang mujtahid dengan mengambil metode yang digunakan oleh mazhab dan mengikuti dalam masalah furu', namun dalam masalah yang belum ditetapkan hukumnya terkadang ia melakukan ijtihad sendiri. Jadi maksud mujtahid ini adalah mujtahid yang mengambil metode mazhab yang lain dan mengikuti masalah furu', namun dalam masalah yang belum ditentukannya ia masih mengambil jalan ijtihad sendiri. Mujtahid murajji atau disebut juga orang yang mentarji adalah seorang mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum suatu perkara didasarkan pada hasil tarjih atau memilih yang lebih kuat
tentunya dengan mengambil dasar hukum yang lebih kuat. Jadi maksud mujtahid muraji ini adalah mujtahid yang menggali dan menetapkan hukum suatu perkara didasarkan pada hasil tarjih atau memilih yang kuat, dan pastinya ditetapkan dari dasar hukum yang lebih kuat. Penerapan hasil ijtihad. Penerapan hasil ijtihad ini diterapkan melalui beberapa cara, diantaranya ketetapan Al-Quran mengenai landasan musyawarah dalam menetapkan sesuatu. Jadi maksudnya adalah Al-Quran menjadi landasan dalam mencapai suatu musyawarah untuk menetapkan suatu masalah atau kesepakatan yang akan ditentukan. Allah memerintahkan dalam Al-Quran untuk mengembalikan dan segala pertentangan dan silang pendapat kepada ulil amri, yaitu orang yang memiliki tingkatan pemahaman syariah tinggi. Adanya ketegasan Nabi kepada para sahabat untuk berijtihad dan merumuskan ketetapan hukum melalui pemikiran dalam masalah yang terdapat pada Al-Quran maupun As-Sunnah. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.